Perkenalkan, nama saya Diki Hendriana, ini 20010200048 dari kelas 1B PGSD. Perkenalkan, nama saya Andra Ahmad Aulia dari Prodi PGSDB. Halo, nama saya Triana Lestari dari kelas PGSDB 2020, nomor induk mahasiswa 20010200040. Perkenalkan, nama saya Ika Rohimah, saya dari PGSDB 2020, nomor induk mahasiswa 2001020049. Perkenalkan, nama saya Nunung Marita dari PGSDB 2020. Nomor induk mahasiswa saya 20010200036. Sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian bilangan pecahan. Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B sama dengan 0, di mana untuk bilangan A disebut pembilang dan bilangan B disebut penyebut. Dan pada hakikat transaksi dalam bilangan pecahan adalah bagaimana cara menyederhanakan pembilang dan penyebut. Dapat kalian simak contoh bilangan pecahan. Jenis pecahan biasa merupakan jenis pecahan yang dinyatakan dalam bentuk A atau B, dengan A dan B merupakan bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Pada bentuk pecahan A atau B, A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Pecahan yang pembilang serta penyebutnya adalah bilangan bulat, contohnya seperti 1/2, 3/4, 5/7, 6/8, dan sebagainya. Suatu pecahan dapat disebut sebagai pecahan murni jika pembilang serta penyebutnya merupakan bilangan bulat dan nilai pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contoh soal bilangan pecahan biasa. Penjumlahan. Untuk penjumlahannya, saya mempunyai satu soal, yaitu 2/4 ditambah 1/4. Caranya sangat gampang. Karena ini penyebutnya itu sama, yaitu 4, maka kita hanya perlu menjumlahkan pembilangnya saja, yaitu 2 ditambah 1. 2 ditambah 1 yang hasilnya adalah 3 dan penyebutnya itu adalah 4, maka hasilnya adalah 3/4. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pecahan campuran dan contohnya. Pecahan campuran merupakan kombinasi dari bagian bilangan bulat dan bagian pecahan murni. Adapun contohnya antara lain 1, 1/2, 2, 2/3, 4, 3/5, dan lain sebagainya. Jika sudah mengerti mengenai jenis-jenis bilangan pecahan, maka kita bisa masuk ke dalam materi untuk menjumlahkan bilangan pecahan. Jadi di sini aku bakalan membahas sedikit tentang contoh soal penjumlahan pecahan campuran. Dan di sini aku menggunakan pecahan atau bilangan penyebut yang berbeda. Contohnya seperti 7 3/4 ditambah 2 2/5 sama dengan titik-titik. Jadi untuk menentukan nilai akhir dari nilai ini, kita memerlukan beberapa langkah, memerlukan beberapa tahapan untuk menentukan hasil akhirnya. Nah, cara yang pertama yaitu memisahkan nilai bulat dan pecahan atau mengelompokkan pecahannya, yaitu 7 3/4 ditambah 2 2/5 sama dengan. Jadi yang pertama kita menyebutkan atau memindahkan. Kita lihat nilai depannya yaitu 7 dan yang kedua itu adalah 2. Kita pindahkan 7 ditambah 2. Lalu langkah selanjutnya kita pindahkan nilai pecahan biasanya, yaitu 3/4, 2/5 pindahkan. Jadi hasilnya 7 ditambah 2 ditambah 3/4 ditambah 2/5. Langkah yang kedua yaitu menjumlahkan nilai bulat. 7 3/4 ditambah 2 2/5 sama dengan 7 ditambah 2 ditambah 3/4 ditambah 2/5. Nah, untuk menjumlahkannya yaitu 7 ditambah 2 sama dengan 9. Jadi 7 ditambah 2 9 ditambah 3/4 pindahkan ditambah 2/5 pindahkan ke bawah. Langkah yang ketiga yaitu menjumlahkan nilai pecahan. Hasil dari ini tadi 9 ditambah 3/4 ditambah 2/5 pindahkan. Nah, untuk menentukan ini kita memerlukan yaitu kali silang antara
9 ditambah 3 per 4 ditambah 2 per 5. Jadi kita kali silangkan, yaitu 3 dikali 5 sama dengan berapa? 2 dikali 4 sama dengan berapa? Jadi 9 ditambah 15 ditambah 8 per 20. Mengapa 20? Karena hasil atau penyebut yang dikalikan yaitu 4 dikali 5. Nah, hasil akhirnya yaitu 9 ditambah 23 per 20. Selanjutnya yaitu langkah keempat. Nah, keempat yaitu menyederhanakan hasil pecahan. Tadi hasilnya yaitu 9 ditambah 23 per 20. Nah, itu bisa disederhanakan, yaitu 9 ditambah 1, 3 per 20. Nah, selanjutnya langkah yang kelima, yaitu langkah akhir dari penjumlahan ini, yaitu menghitung hasil akhir. Nah, kan tadi 9 ditambah 1, 3 per 20. Jadi langkah selanjutnya yaitu kita tinggal menambahkan 9 ditambah 1 yaitu 10. Jadi 10 3 per 20. Nah, jadi hasil akhirnya yaitu 10 3 per 20. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bentuk pecahan dari bilangan desimal dengan konsep pembagian 1/10. Pembagian pada pecahan desimal disesuaikan dengan jumlah angka di belakang koma dari bilangan desimal yang diubahnya, mulai dari 10, 100, 1000, dan seterusnya. Untuk contoh pecahan desimal, yang pertama ada satu angka di belakang koma. Misalnya 0,2 sama dengan 2/10. Mohon maaf, yang di PowerPoint itu harusnya 0,2, ada salah dalam pengeditan. Jadi mengapa 0,2 sama dengan 2/10? Karena terdapat satu angka di belakang koma, yaitu angka 2. Jadi nilai penyebutnya 10. Yang kedua, dua angka di belakang koma. Misalnya 0,2 sama dengan 25/100. Mengapa 0,25 sama dengan 25/100? Karena terdapat dua angka di belakang koma, yaitu angka 25. Jadi nilai penyebutnya menjadi 100. Yang ketiga, tiga angka di belakang koma, misalnya 0,125 sama dengan 125/1000. Mengapa 0,125 sama dengan 125/1000? Karena terdapat tiga angka di belakang koma, yaitu angka 125. Jadi nilai penyebutnya adalah 1000. Begitupun seterusnya. Pecahan senilai adalah pecahan yang berbeda. Dapat bernilai sama asalkan perbandingannya tetap. Pecahan senilai merujuk pada pecahan yang nilainya tetap sama ketika pembilang dan penyebut dari sebuah pecahan dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Untuk pecahan senilai ada beberapa cara menentukannya. Yang pertama, kita bisa menggunakan cara garis bilangan. Perhatikan gambar yang tertera. Jika nilai pecahan pada garis bilangan berada pada garis putus-putus yang sama, maka pecahan tersebut senilai atau bernilai sama. Misalnya 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Atau 4/2 sama dengan 6/3 sama dengan 8/4 sama dengan 10/5 dan sama dengan 12/6. Begitupun seterusnya. Yang kedua, kita bisa menentukan dengan cara menggunakan gambar. Perhatikan gambar yang tertera. Daerah persegi panjang pada gambar di atas dibagi menjadi beberapa bagian yang sama. Bilangan di bawah masing-masing gambar menunjukkan luas daerah yang diarsir. Karena luas daerah yang diarsir pada masing-masing gambar tersebut sama, maka pecahan 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, dan 6/12 bernilai sama dan disebut pecahan-pecahan senilai. Untuk cara yang ketiga, kita dapat menentukan pecahan senilai dengan membagi atau mengkalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Misalnya 1/2 kita kalikan dengan 2 dan hasilnya pun menjadi 2/4.
itu akan senilai dengan 1/2 yang kita kalikan dengan 4 dan hasilnya menjadi 4/8. Begitupun dengan pembagian, misalnya 2/4 kita bagi dengan 2 hasilnya 1/2, ataupun 4/8 yang kita bagi dengan 4 menjadi 1/2. Jadi untuk menentukan pecahan senilai dapat dilakukan dengan mengkalikan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, seperti itu. Untuk materi yang terakhir yaitu pecahan senama. Jadi untuk contohnya itu pecahan senama kan merupakan pecahan yang penyebutnya sama. Jadi untuk contohnya misalnya 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 ataupun pecahan-pecahan lainnya, asalkan penyebutnya sama itu merupakan pecahan senama. Sekian dari saya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.